Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas kali ini adalah sejarah tentang Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kita ketahui bahwa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati merupakan penyebar agama Islam terbesar di Tatar Sunda. Sebelum ditemukan naskah Wangsakerta atau kajian buku berdasarkan sejarah dari barat, kadang kita mempersamakan Syarif Hidayatullah itu dengan Fathahilah atau Paletehan. Jadi Syarif Hidayatullah itu adalah tokoh yang sama dengan Sunan Gunung Jati, dan Fathahilah atau Paletehan merupakan sebutan dari masyarakat untuk padilahkan atau Arya Burah jika kita mengacu kepada naskah Carita Parahyangan. Dalam naskah Wangsakerta, Syarif Hidayatullah itu merupakan anak dari Nyi Rara Santang dari suami pangeran dari Arab asal Mesir, keturunan Rasulullah, yang bernama Maulana Sultan Mahmud atau dikenal dengan nama Syarif Abdullah bin Nurul Alim. Dan Nyi Rara Santang sendiri merupakan putra dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja dari istrinya Nyi Subang Larang. Dengan demikian Syarif Hidayatullah itu merupakan cucu dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata, raja terbesar dari kerajaan Pajajaran. Sejarah tentang Syarif Hidayatullah ini kita mulai dari kisah ibunya Nyi Rara Santang yang telah diungkap dalam video sebelumnya tentang kakaknya yang bernama Walang Sungsang. Setelah ibunya Nyi Subang Larang meninggal dunia, putra pertama dari Nyi Subang Larang yang bernama Walang Sungsang kemudian meninggalkan istana Pakuan menuju ke Parahyangan Timur, di mana tempat buyutnya berasal, yaitu Ki Gedeng Tapa. Hal ini kemudian diikuti oleh adiknya Nyi Rara Santang yang menyusul, dan keduanya berguru kepada Syekh Datuk Kahfi di Cirebon. Setelah 3 tahun berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, kemudian keduanya oleh Syekh Datuk Kahfi itu disuruh belajar ke negeri Mekah. Selama di Mekah, mereka berdua itu tinggal di rumah Syekh Bayanullah, adik dari Syekh Datuk Kahfi yang tinggal di Mekah. Di Mekah inilah Nyi Rara Santang kemudian dipersunting oleh pangeran Arab asal Mesir yang bernama Syarif Abdullah bin Nurul Alim. Dari pernikahannya tersebut kemudian melahirkan Syarif Hidayatullah di Mekah. Dan setelah 40 hari dari kelahirannya kemudian oleh ayahnya dibawa pindah ke Mesir. Jadi masa anak-anak dan masa remajanya ia habiskan di negeri Mesir dan belajar di sana. Pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah itu pergi ke Baghdad untuk belajar dari Syekh Tajmuddin Al-Kubri selama 2 tahun. Syarif Hidayatullah sebenarnya merupakan pewaris tahta kerajaan Mesir, tetapi kemudian diberikan kepada adiknya Syarif Nurullah karena Syarif Hidayatullah ingin kembali ke Tatar Sunda. Dalam perjalanan pulang ke Tatar Sunda, Syarif Hidayatullah itu singgah di beberapa tempat, yaitu di Gujarat dan negeri Samudra Pasai atau Aceh sekarang. Di sini ia tinggal di rumah Said Ishak yang masih kerabatnya. Said Ishak itu merupakan seorang ulama besar yang pernah berdakwah di Blambangan atau Banyuwangi sekarang. Kepada Said Ishak ini, Syarif Hidayatullah berguru selama 2 tahun dan kemudian pulang ke Tatar Sunda.
Yang pertama ia singgahi adalah Banten, kemudian Cirebon. Di Cirebon, Syarif Hidayatullah dengan uaknya, yaitu Pangeran Walangsungsang, kemudian membuka suatu perguruan untuk mengajarkan agama Islam ke masyarakat yang ada di sana. Tempat mengajar Syarif Hidayatullah itu bertempat di suatu tempat yang namanya Babadan. Karena itu, Syarif Hidayatullah itu menikah dengan anak Ki Gedeng Babadan. Setelah beberapa tahun mengajar di Cirebon, kemudian ia pergi ke Banten untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu agama. Di Banten, kemudian Syarif Hidayatullah menikah dengan anak penguasa dari Banten, Prabu Surasowan yang bernama Nyi Kawunganten. Penguasa Banten waktu itu, Surasowan, diperkirakan merupakan anak dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Karena itu, Syarif Hidayatullah dengan Nyi Kawunginten istrinya adalah sepupuan. Dari perkawinan antara Syarif Hidayatullah dengan Nyi Kawunginten, kemudian melahirkan 2 orang anak. Yang pertama adalah Pangeran Sebakingkin atau di kemudian hari dikenal dengan Maulana Hasanuddin, dan yang kedua itu adalah Ratu Winaon. Setelah itu kemudian Syarif Hidayatullah itu kembali lagi ke Cirebon. Di Cirebon ini kemudian uaknya yaitu Pangeran Walangsungsang menyerahkan kekuasaan Cirebon kepadanya. Dan hal ini terjadi di atas tahun 1512 Masehi. Jika merunut kepada kisah dari ibunya atau Pangeran Walangsungsang, atau setelah Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja mengirim utusan pertama ke Portugis di Malaka. Hal ini kemungkinan suatu bentuk kekhawatiran dari Pangeran Walangsungsang terhadap keberlanjutan dakwah Islam di Tatar Sunda. Syarif Hidayatullah kemudian bersemayam di Istana Pakungwati, dan di eranya mulai ada kebijakan untuk menghentikan upetinya ke Pajajaran. Hal ini kemungkinan sebagai akibat kerjasama antara kerajaan induknya Pajajaran dengan Portugis pada tahun 1512 Masehi, atau mungkin juga menjelang perjanjian antara Pajajaran dengan Portugis pada tahun 1521 Masehi. Peristiwa ini kemungkinan suatu bentuk protes dari cucunya kepada kakeknya. Karena penghentian upeti ini, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi kemudian mengirimkan pasukan atau utusan untuk memperingatkan Cirebon di bawah pimpinan Tumenggung Jagabaya dengan 60 orang pasukan. Tetapi karena Tumenggung Jagabaya itu sungkan kepada Pangeran Walangsungsang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi, akhirnya Tumenggung Jagabaya masuk Islam. Sehingga kemudian Prabu Siliwangi akan mengirim pasukan yang sangat besar. Tetapi hal ini dilarang oleh pendeta Istana Pajajaran. Karena itu Sri Baduga atau Prabu Siliwangi mengurungkan niatnya karena tidak sesuai dengan tradisi Sunda. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi meninggal pada tahun 1521 Masehi, dan kemudian diangkat raja baru yaitu Pangeran Sangiang yang bergelar Prabu Surawisesa. Meskipun demikian, hubungan antara Cirebon dengan kerajaan induknya tetap seperti biasanya, tidak ada konflik di antara keduanya. Konflik Cirebon yang dibantu dengan Demak dengan Pajajaran terjadi ketika ada isu-isu kedatangan pasukan Portugis yang akan membuat benteng di Kalapa atau Jakarta sekarang pada tahun 1526 Masehi. Dan sejak tahun itu
Terjadi peperangan antara Pakuan dengan Cirebon yang dibantu dengan Demak di 15 pertempuran. Hal ini diakibatkan oleh kedatangan Portugis yang akan membangun benteng di Kalapa atau Jakarta sekarang. Sekitar tahun 1533 telah diadakan perjanjian antar keturunan Prabu Siliwangi untuk menghentikan peperangan. Dan dalam rentang itu juga, wilayah Pajajaran banyak yang dikuasai oleh pasukan gabungan tersebut. Di antaranya Banten, Kalapa atau Jakarta sekarang, Talaga, Sumedang, Galuh, Sawung Agung atau Wanayasa sekarang, dan lainnya. Jadi sejak tahun itu sampai menjelang meninggalnya Syarif Hidayatullah, tidak ada peperangan yang berarti antara kedua negara ini. Dan peperangan baru terjadi lagi setelah Syarif Hidayatullah meninggal dunia, yaitu pada tahun 1568 Masehi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.